segera saja saudara kita belajar firman Tuhan. Kita masuk seri khotbah yang luar biasa. Apinya tambah besar. Seri khotbah apa saudara? Apinya tambah besar. Saudara beri tepuk tangan yang mulia. Ya, jadi saudara tangkap ini adalah kehendak Tuhan, ini keinginan Tuhan, ini yang disiapkan oleh Tuhan supaya api Roh Kudus saudara menyala dalam roh kita makin besar, tambah besar, makin besar, tambah besar, makin besar, tambah besar. Api Roh Kudus adalah semangat yang daripada Tuhan. Ada semangat yang menyala-nyala. Saudara, terus firman Tuhan yang dipasang di gereja kita setelah 10 tahun sejak awal. Sungguh-sungguh terjadi. Jangan kerajinan kendor. Jangan sampai semangatmu kendor. Jangan sampai kasihmu pada Tuhan. Kisah mula-mulanya kendor. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Menyala-nyala, menyala-nyala, menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Saya percaya itu sesuatu yang sangat penting sekali. Selama ada api Roh Kudus, maka ada kesemangat, maka ada perjuangan, maka ada doa, maka ada kemajuan, maka ada keberhasilan. Kalau sudah nggak ada saudara, ya sudah nggak ada perjuangan, nggak ada apa-apa, akan mengalami hal yang berat sekali. Karena firman Tuhan berkata di bait Allah api harus menyala. Kalau bait Allah apinya mati, sudah nggak ada kegiatan, saudara, nggak ada ibadah, nggak ada apa-apa. Tapi kalau terus apinya nyala, ada ibadah, ada penyembahan, ada kegerakan, ada hadirat Tuhan, ada karya Tuhan yang luar biasa. Di sini jangan diem terus, saudara, jalankan tugasnya. Lah itu akan jadi sesuatu yang luar biasa sekali, amin, saudara. Nah khususnya saudara hari ini sebarkan api. Apa saudara? Sebarkan api. Apa saudara? Sebarkan api. Artinya saudara sekalipun sudah dinyalakan, sudah menyala, kita perlu luaskan. Sebarkan, 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 sebarkan. Kalau kita sebarkan, 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 maka api itu bukan hanya besar, makin luas, makin luas, makin luas, makin besar, makin besar, makin besar. Dan itu menjadi saudara kobaran api yang luar biasa sekali, saudara. Dan itu akan mendatangkan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Amsal 26 ayat 20a, bila kayu habis padamlah api, saudara. Kalau saudara lihat ya rumah kebakaran misalnya, saudara, kalau wah apinya besar, bahkan terus saudara ada angin takut, lalu yang dilakukan oleh pemadam kebakaran biasanya ada rumah yang belum sampai terbakar malah kadang-kadang dirobohkan, dipotong supaya apa? Apinya enggak punya sarana jalan, betul saudara? Karena sudah habis kosong gitu saudara. Selama masih ada sarana, api itu akan menjalar. Selama masih ada sarana, api itu akan menjalar. Selama masih ada sarana, akan menjalar terus saudara. Ya, jadi kalau terus ada sarana menjalar, akan menjalar. Maka hari ini Tuhan ajarkan setiap kita, tebarkan, tambahi lagi, tambahi lagi, luaskan lagi, luaskan lagi, akan menjalar, ya tidak terbatas. Dan itu akan mendatangkan kegerakan yang luar biasa. Sekalipun dulunya kecil apinya, tapi terus sudah dikobarkan makin besar, dikobarkan makin besar, lalu disebarkan, diluaskan, diluaskan, akan datangkan hal yang luar biasa. Kita berkata seperti ya satu korek api saja, saudara. Kalau itu di hutan pada musim kemarau, saudara, banyak semak-semak yang kering, saudara. Satu saja menyala. Kalau terus dibiarkan ada banyak semak kering, akan menjalar, akan menjalar, akan menjalar. Makin luas, bisa jadi 1 hektar, saudara. Bisa menjadi 10 hektar, saudara. Bahkan bisa jadi 100 hektar. Kalau di tempat yang sangat besar, 1000 hektar bisa kebakaran, saudara. Jadi hari ini berbicara tentang saudara sebarkan api Roh Kudus. Sehingga bukan satu saja, lebih banyak yang lain juga terbakar, lebih banyak yang lain juga terbakar, lebih banyak yang lain juga terbakar. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa.
Kalau saudara praktekkan dalam kehidupanmu, misalnya dalam rumah tangga lah, saudara jadi anggota rumah tangga harus menyala dulu. Ya cek hatimu menyala atau tidak. Kalau saudara nggak menyala, saudara aja padam yang nggak bisa dipakai Tuhan. Ya saudara sungguh-sungguh bangkit, nyala, minta Roh Kudus nyalakan roh kita. Kita menjadi orang yang menyala-nyala. Kita menjadi orang yang berkobar-kobar. Setelah itu kita sebarkan anggota keluarga kita yang lain supaya juga ikut menyala-nyala. Pasangan ikut nyala-nyala. Anak-anak ikut menyala-nyala, saudara. Tetangga ikut nyala-nyala, saudara. Dan makin lama makin besar. Gerakannya akan makin besar. Kalau saudara kelompok saya juga sama. Kalau saudara KKS, apalagi KKS nggak boleh menjadi KKS yang padam rohnya. Kalau KKS padam rohnya, kelompok saya tidak mungkin bisa maju. KKS harus apa? Menyala-nyala. KKS harus apa? Menyala-nyala. Sekali lagi KKS harus apa? Menyala-nyala. Setelah itu kobarkan, impatasikan anggota-anggotanya ikut menyala. Ikut menyala. Semua anggotanya berkobar-kobar. Oh, menyala. Semangat untuk cari jiwa. Semangat untuk bersaksi. Semangat untuk bawa jiwa pada Tuhan. Semangat untuk pemuridan. Semangat untuk melipat gandakan. Saudara, maka akan jadi gerakan besar. Besar. Dan besar, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Dari hari ini yang pasti saudara sebarkan api Roh Kudus akan menjadi makin besar. Api cinta dalam rumah tangga makin besar. Pasangan makin mengasihi, dalam keluarga makin mengasihi. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, sakit pun tetap jangan izinkan rohmu padam. Menyala selama kau menyala. Kau akan sukacita selama engkau menyala. Sukacita. Maka hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, api ini biasanya pertama menjadi api pribadi, saudara. Ya, setelah itu tadi api itu bisa menjadi api korporat. Kalau dalam keluarga ada api pribadi dulu, setelah disebarkan menjadi api keluarga, jadi korporat, saudara. Di Komsel juga sama, pribadi dulu, lalu jadi korporat. Di gereja juga sama. Nah, saudara harus pelajari begini. Saat saudara terima visi, saat saudara terima rema, saat saudara terima zaman dari Tuhan, saudara akan menyala. Saudara akan menyala. Lah, saudara harus hati-hati. Ada saatnya saudara langsung disebarkan. Tapi kadang-kadang ada saatnya api itu baru untuk pribadi. Belum waktunya disebarkan. Jangan buru-buru disebarkan. Kadang-kadang Tuhan nyalakan kita. Setelah itu Tuhan masih akan mematangkan kita. Supaya api dalam ini sungguh-sungguh makin besar. Supaya api di dalam kita ini sungguh-sungguh dipersiapkan. Saudara, ya jangan buru-buru langsung gerakkan orang lain. Misalnya lah Yusuf dapat mimpi, saudara. Dia akan dipakai Tuhan menjadi orang besar. Lebih dari kakaknya, lebih daripada orang tuanya, saudara. Itu untuk dia pertama, saudara. Masih Tuhan ingin supaya di dalamnya, saudara, visi itu makin nyata. Visi itu makin besar, saudara. Itu dipersiapkan Yusufnya. Tapi Yusuf terlalu cepat cerita dengan kakak-kakaknya. Betul? Kakaknya jadi sakit hati. Kakaknya jadi marah. Dianggap ini mau melecehkan mereka. Kamu ya anak mas, ya dikasih bapakmu. Lalu merasa besok kami harus jadi budakmu. Marah, iri hati, ya sakit hati. Maka ingin dibantai Yusuf. Ada saatnya cerita, tapi ada saatnya belum waktunya, saudara. Kadang-kadang belum waktunya, saudara dianggap malah menghina, malah ingin sombong, macam-macam, saudara. Jadi kalau saudara dapat api, pertama dirimu sendiri, nyalakan lebih lagi, dimatangkan lebih lagi, remanya lebih matang lagi, remanya lebih jelas lagi, koparannya lebih jelas lagi. Tunggu waktunya, kairos Tuhan. Nanti Tuhan bisa menggerakkan saudara untuk menyampaikan sesuatu. Beri tepuk tangan yang meriah. Misalnya saudara seorang usahawan, pengusaha atau karyawan atau apapun, saudara. Tiba-tiba di saat krisis seperti ini, saudara, Tuhan bukakan ide, saudara. Oh, kamu buat ini luar biasa.
Ini nanti kebutuhannya banyak sekali. Belum ada orang yang buat misalkan. Karena seringkali di sela-sela krisis itu ada celahnya. Kalau saudara dapatkan celahnya, justru itu akan datangkan anugerah luar biasa sekali. Tuhan seringkali berkati luar biasa anak-anaknya, umatnya pada saat krisis dengan pewahyuan seperti itu saudara. Pembukaan seperti itu saudara. Kalau saudara dapatkan ide, ini luar biasa. Tuhan bukakan saya ide untuk lakukan ini, buka ini dan macam-macam saudara. Jangan buru-buru cerita. Ada orang buru-buru ketemu temannya, wah langsung cerita. Aku dibukakan Tuhan, buka ini nanti hebat, ini gini, nanti maju, luar biasa. Dia semangat ceritanya, tapi belum sampai buka. Temannya sudah buka, saudara. Malah didahului temannya, dia marah, kecewa, saudara. Dia ceritanya, ya sudah dapat, malah temannya yang jalan bidul. Ada saatnya diceritakan, tapi ada saatnya tunggu. Itu masih visi pribadi yang harus dikobarkan untuk dipersiapkan. Nanti setelah itu Tuhan akan gerakkan saudara, sebarkan. Seperti gereja kita contohnya ya saudara ya. Jadi satu kali setelah gedung ini selesai, saudara, saya doa dengan Tuhan nantinya di mana. Saya sudah sampaikan itu waktu Tuhan bicara tentang satu tempat yaitu Pelesungan. Itu masih kelurahan dulu saudara. Ya waktu Tuhan sudah berikan tempatnya, roh saya menyala. Ya saya dengan baju berkobar-kobar saudara. Tapi saya nggak bisa cerita banyak orang. Kalau ada dana diberikan tanah di sana. Ada perpuluhan diberikan tanah di sana. Ada ya berkat atau ya, setiap minggu diberikan di sana. Terus saudara. Saya nggak boleh cerita dulu dengan banyak orang, saudara. Kenapa? Dulunya sana itu tanah nggak laku, masih murah sekali. Waktu kita beli di sana masih 100 ribuan, saudara. Saya nggak boleh, belum waktunya. Saya menyala, saya berkobar-kobar. Tapi itu waktunya baru untuk kita diam. Kita nggak banyak cerita, saudara. Sehingga dana kita bisa dapat banyak tanah. Dana kita bisa dapat banyak tanah. Dana kita dapat banyak tanah. Setelah 20 hektar lebih, Tuhan baru berkata, sekarang saatnya bangun. Sekarang saatnya bangun. Lah untuk membangun perlu diumumkan, digerakkan. Baru saya berkata jemaat, Tuhan sudah berikan tanah 20 hektar lebih. Saat itu jemaat kaget semua. Dari mana duitnya? Kok tiba-tiba gereja punya tanah 20 hektar lebih? Itu besar atau saudara? Betul gak saudara? Ayo sekarang kita mau bangun. Tuhan ingin kita bangun pusat kegerakan Roh Kudus untuk mencetak penuai. Baru saudara, saya sampaikan visi, saya gerakan semua. Sehingga semua kaget, semua bangkit, semua menyala-nyala. Semua ikut bergerak, semua ikut mendukung saudara. Maka saudara, proyek pembangunan makin meluas, makin besar, makin banyak yang terbeban, makin banyak yang mendukung, makin banyak sekali. Dan akhirnya terus kita bisa lihat Tuhan bergerak, Tuhan cukupi, bahkan Tuhan percepat luar biasa sekali sampai sekarang. Tapi kenapa? Visi. Waktu masih pribadi ya pribadi saudara. Ada waktunya. Tapi kalau visi itu sudah waktunya disebarkan, segera disebarkan. Maka menjadi luas. Maka menjadi luas. Maka menjadi besar. Maka menjadi besar. Dan saat ini menjadi gerakan besar. Betul? Orang sampai kaget. Wah kok gitu ya? Itu gimana ya? Uang dari mana macam-macam. Tapi sekali lagi. Kalau Tuhan sudah gerakkan, api Tuhan dikobarkan. Ya, jangan ambisi pribadi, jangan api pribadi, apinya Tuhan. Saudara, dan saudara kalau tahu langkah-langkahnya, saudara akan dipakai Tuhan bawa obor kegerakan dalam hidupmu, dalam keluargamu, saudara. Ya, di banyak hal sekali. Saat ini jauh lebih banyak lagi, saudara. Hampir semua sudah dimulai, saudara. Jadi saudara lihat. Selain ya ini sudah hampir jadi semua, sudah lihat atapnya sudah mulai. Karena itu yang Februari mau kita pakai juga. Sudah semuanya ini kenaikan Tuhan Yesus juga sudah mulai. Ini tambah bangunan baru. Banyak sekali saudara ini. Saudara jadi banyak di sini mulai semua saudara. Ya ini mulai dikerjakan juga. Ini mulai juga sedang dikerjakan. Nanti tempat apa namanya itu.
perjamuan terakhir Pentakosta ini mulai dibenahi, ini juga nanti ini kelahiran Tuhan Yesus dan semuanya, saudara, sekolah dan macam-macam di sini mungkin museum. Jadi saat ini sedang serentak dikerjakan dan saya percaya makin dahsyat, makin besar, makin besar, makin besar. Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara bisa lihat juga apa yang Tuhan lakukan, ya ajarkan pada Daud. Kalau saudara perhatikan sejak remaja, Daud itu sudah punya api dari Tuhan, yaitu api pujian penyembahan. Dia menjadi seorang pemuji, seorang penyembah yang hebat, yang luar biasa sekali. Sejak kecil saudara, dia senantiasa cintanya pada Tuhan disalurkan melalui pujian penyembahan pada Tuhan, saudara. Dia mengalami luar biasa. Saat itu dia sudah punya api pujian penyembahan yang luar biasa. Sehingga saat ada singa, ada beruang mau menerkam kambing dombanya saja, dihajar oleh dia. Karena dia ada dalam hadirat Tuhan. Oh, dibunuh, saudara. Mengalami kemenangan. Remaja kalahkan singa, remaja kalahkan beruang. Luar biasa sekali, saudara. Itu untuk dia pribadi. Saudara, satu kali setelah dia diangkat menjadi raja, saudara, itu waktunya beda. Dia kumpulkan rakyatnya, dia kumpulkan tentaranya, dan dia mulai berkata, mari kita bawa tabut Allah, lambang hadirat Allah ke kota kita, supaya kita bisa bangun satu tempat pemujaan pada Tuhan, satu tempat ibadah, satu tempat untuk pujian penyembahan yang terus menerus, yang menyukakan hatinya Tuhan. Mari kita bangun pondok Daud, saudara. Karena pada zaman Saul kita tidak menghormati Tuhan, kita tidak mengindahkan Tuhan, mengabaikan ada ibadah tapi mengabaikan Tuhan, ibadahnya rutinitas. Sekarang kita mau sungguh-sungguh, ya berikan persembahan yang luar biasa. Dia mulai sudah tebar api ini dan semua tergerak. Maka sekarang bukan dia saja, satu bangsa ambil tabut perjanjian itu, bawa ya ke kotanya, bangun tempat ibadah. Maka tempat ibadahnya bukan dia saja yang memuji, yang menyembah. Semua tentaranya memuji, menyembah. Semua rakyatnya memuji, menyembah. Saudara, menjadi api pondok Daud yang luar biasa. Saudara tahu zamannya Daud itu zaman perjanjian lama. Belum ada lagu-lagu pujian, itu belum ada, saudara. Itu Daud sendiri yang dapat api pewahyuan. Dia ngarang sendiri lagunya, saudara. Dia bawa, saudara. Dia buat sendiri alat-alat musiknya, saudara. Ada apinya. Dulunya hanya untuk dia pribadi, tapi ada waktunya disebarkan sehingga makin luas. Semua tentara, semua rakyat menjadi bangsa yang suka memuji menyembah Tuhan, menjadi bangsa yang disukai oleh Tuhan, kerajaan yang disertai Tuhan, kerajaan yang diberkati Tuhan, kerajaan yang terus mengalami kemenangan, kerajaan yang disukai. Perlu dikobarkan. Hari ini yang perlu ditangkap adalah bukan hanya untuk pribadi. Kalau dulu apimu padam harus dinyalakan. Enggak boleh padam. Setelah dinyalakan harus dibesarkan. Apinya besar tapi masih pribadi. Tapi jangan hanya pribadi saja. Juga perlu dikobarkan dalam lingkungan saudara, dalam keluarga saudara, dalam komsel saudara, dalam departemen saudara, dalam setiap ibadah. Maka akan besar, maka akan makin besar, maka akan begitu besar. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Sampai Tuhan suka sendiri, suka sekali dengan apa yang dibangun oleh Daud, pondok Daud. Sampai dia berkata akhir zaman, pondok Daud harus bangun lagi. Siapa yang mau dipakai Tuhan, bangun pondok Daud, maka akan menjadi tempat kesukaan. Maka Tuhan akan hadir, maka Tuhan akan berkarya, maka Tuhan akan beri keberhasilan, maka Tuhan akan berkati. Dan itu nyata di mana-mana. Yang ibadahnya sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Hadiratnya nyata, penyertaannya Tuhan nyata, anugerah Tuhan nyata, berkat Tuhan nyata, kemajuannya nyata. Betul? Ada waktunya untuk kita, tapi ada waktunya disebarkan. Disebarkan, disebarkan. Maka akan menjadi api yang besar dan api yang luas, api yang luar biasa. Itu akan terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Amin, saudara. Iya, banyak sekali, saudara. Ya, nubuatan-nubuatan selalu ada kaitannya dengan api. Misalnya lah,
Minggu kemarin yang saya tayangkan video hamba Tuhan dari Australia yang dapat penglihatan untuk Indonesia. Yang pertama dilihat dia kalau masih api. Ada api yang menyala-nyala di Indonesia. Ada api yang besar, api kegerakan besar. Setelah api itu menjalar kemana-mana, maka baru dikatakan ada Tuhan besar. Berjuta-juta orang datang pada Tuhan. Berjuta-juta orang diselamatkan. Akan kobar, saatnya mengorbankan luar biasa. Daud melakukan, tapi bukan hanya itu saja. Saya beri contoh lagi ya. Daud ini setelah diberkati, dia tiba-tiba timbul api cintanya pada Tuhan. Untuk membalas cintanya Tuhan. Untuk membalas kebaikannya Tuhan. Dia berkata, aku diberkati Tuhan, aku diangkat. Dulu hanya menggembalakan 2-3 ekor domba, sekarang jadi raja. Dulu aku banyak tidur di padang, sekarang di istana. Sedang bait Allah, tabut perjanjian hanya di kemah saja. Aku ini enggak benar, hatiku enggak bisa tenang. Aku harus mempersembahkan Tuhan, bangun bait Allah yang luar biasa besarnya, yang luar biasa megahnya. Supaya kalau orang lihat, maka Tuhan dikagumi, maka Tuhan ditinggikan, maka Tuhan dipermuliakan, maka Tuhan dibesarkan. Dia ingin membalas kepada Tuhan, supaya Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan di mana-mana. Dan ternyata apa yang ada dalam hatinya, cintanya pada Tuhan, menyalakan dia untuk bangun bait Allah, menyentuh hatinya Tuhan luar biasa. Maka Tuhan berkata, aku sudah memberkati engkau dari bawah 2-3 ekor domba saja, engkau jadi raja. Dari punyanya 2-3 ekor saja, sekarang kau kerajaan, kau tinggal di istana. Aku enggak pernah nyuruh orang, tapi engkau tergerak sendiri. Maka sekalipun aku sudah mengangkat engkau, sudah berkati engkau seperti ini, aku akan memberkati engkau lebih lagi. Aku akan menyertai lebih lagi. Aku akan berkarya lebih lagi. Kerajaanmu akan kokoh. Kerajaanmu tidak akan bisa digoyahkan. Sampai anakmu salah pun aku tidak langsung hapus seperti Saul. Aku masih ada kemurahan. Aku masih ada toleransi. Masih ada kesempatan. Ada janji Tuhan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Setelah itu Daud tidak hanya ngomong sungguh-sungguh. Dia bergerak pribadi. Dia mulai memikirkan. Dia mulai merancang. Dia mulai mempersiapkan sesuatu. Segala sesuatunya. Maka pada waktu yang tepat, Daud kumpulkan rakyatnya. Daud kumpulkan tentaranya semua. Setelah semua kumpul, saatnya dia menyebarkan api untuk membalas cinta kasih Tuhan. Daud berkata, ya ada api untuk membangun bait Allah. Dan bait Allah yang dibangun adalah untuk Tuhan. Bait Allah yang dibangun harus luar biasa besarnya. Harus luar biasa megahnya. Supaya sungguh-sungguh setiap orang lihat nama Tuhan dipermuliakan. Maka karena cintaku pada Tuhan, karena cintaku pada rumah Tuhan, aku sudah menyediakan begitu banyak ya, emas sekian banyak, perak sekian banyak, batu-batu permata sekian banyak. Dia karena cintanya, dia sudah berkobar, dia sudah membalas cinta kasihnya Tuhan. Dia sampaikan saya itu pada yang lain dan dia mulai menyebarkan. Dia mulai berkata, siapa di antara saudara, ayo yang mau seperti saya juga cinta pada Tuhan. Ayo kita juga sama-sama berikan sesuatu untuk bangun bait Allah yang luar biasa besarnya, megahnya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ayo siapa yang mau juga bangkit cinta pada Tuhan dengan membangun ini. Semua tergerak, api itu menyala. Di tentara semua menyala. Api cinta, membalas cinta kasih Tuhan menyala. Saudara, rakyatnya menyala. Dan semua orang bawa persembahan dengan cinta. Dengan apa? Sukarela. Dengan apa? Sukacita. Oh, terjadi kegerakan luar biasa sekali, saudara. Luar biasa. Sampai semua terharu. Daud terharu dan berkata pada Tuhan, Tuhan, yang bisa kami berikan ini juga daripadamu sendiri. Daripadamu juga berkat ini. Kami belajar membalas kebaikanmu. Semata-mata karena engkau Tuhan. Maka juga bagi engkau. Untuk engkau, milik engkau Tuhan. Lalu Daud malah berdoa. Tuhan, hati seperti ini
Jangan hanya kali ini saja, selama-lamanya ada dalam hati kami semua. Selama-lamanya ada pada kami semua. Selama-lamanya hati seperti ini, cinta akan Tuhan, api cinta Tuhan, selama-lamanya ada. Kenapa? Daud tahu semua yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Justru mendatangkan kasih, justru mendatangkan anugerah. Bukan hartanya tapi hati yang cinta Tuhan, yang ada tindakan nyata, itu menggetarkan hatinya Tuhan. Dia lakukan, dia dapat janji luar biasa, sehingga dia rindu semua mengalami kasih karunia Tuhan yang keluar. Dulunya api itu pribadi, tapi setelah itu saudara, api makin disebarkan, sehingga menjadi gerakan yang luar biasa. Singkat cerita, setelah itu bait Allah sungguh-sungguh dibangun, sungguh-sungguh diselesaikan, sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Saudara baca di Alkitab, saat diresmikan, saudara baca ya, saat bait Allah itu diresmikan, wah Tuhan berkenan, Tuhan nyatakan hadiratnya luar biasa. Sampai imam-imam yang melayani semua tersungkur. Saudara, semua menyembah Tuhan, gak kuat lagi berdiri. Tuhan nyatakan hadiratnya, Tuhan nyatakan perkenanannya, Tuhan hadir, Tuhan berkarya, semua menyembah. Setelah itu Salomo tahu ini waktunya Tuhan hadir, waktunya memberkati. Setelah itu Daud mulai berkata pada rakyatnya, mulai dia lakukan berkat profetik. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati keselamatan, Tuhan berkati masa depan, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati, oh dibangkitkan oleh Tuhan. Dan kerajaan itu luar biasa. Dengan hari pelajarannya ada api kasih, api Roh Kudus semangat untuk diri sendiri. Ya dulu maksudnya, tapi juga ada saatnya harus dikebarkan, harus disebarkan. Harus dikorbankan, harus disebarkan. Sehingga gerakan makin besar, sehingga gerakan makin luas. Sehingga gerakan itu dasar, sehingga visi sungguh-sungguh terjadi. Sama dengan gereja kita toh, yang saya katakan terus menerus. Dulu waktu gerakan Tuhan di sana, masih ingat? Ya, saya menyala, Pak Jo menyala. Ada persembahan beli sana, ada perpuluhan belikan sana, ada semua belikan di sana. Saya nggak bisa cerita, saya nggak bisa. Ini langsung dibagikan, saudara, Tuhan berikan visi luar biasa. Nanti bangun ini macam-macam. Sekarang Tuhan berkata, beli tanah di sana, kumpulkan dana untuk di sana, gerakan. Kalau itu disampaikan, harganya sudah rusak lama. Uang kita hanya dapat tanah sedikit, betul nggak? Saat itu harganya masih 100 ribuan. Jadi kita dapat persembahan beli, dapat persembahan beli, dapat persembahan beli. Itu pribadi. Setelah 20 hektar lebih, baru Tuhan berkata, saatnya bangun, saatnya diumumkan, saatnya digerakkan, sampaikan pada jemaat, ini waktunya bangun. Bangun pusat kegerakan Roh Kudus untuk mencetak penuai. Ada rencana yang besar. Setelah itu baru mulai digerakkan, baru mulai disampaikan. Dan ternyata api itu menjalar. Banyak orang ikut terbakar, banyak orang ikut belajar membalas kebaikan Tuhan. Banyak orang mensupport sehingga gerakannya makin besar, sehingga makin besar, makin besar. Sampai sekarang gerakannya makin besar, terus dicukupi oleh Tuhan, malah dipercepat oleh Tuhan, berkarya luar biasa. Saat api itu disebarkan, sudah bisa nanggap. Pertama harus tahu waktunya juga. Api Tuhan itu luar biasa. Ya, betul saudara. Setelah itu baru jadi gerakan luar biasa. Jadi ada waktunya. Kita nggak bisa cerita dengan orang lain. Ada waktunya Tuhan sedang mempersiapkannya pribadi. Seperti Daud dipersiapkannya pribadinya dulu. Tapi ada waktunya untuk digerakkan. Disebarkan, 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 disebarkan. Seperti saya katakan, setiap kita jangan izinkan padam. Saudara menyala, minta api Roh Kudus. Setelah menyala harus dibesarkan, dibesarkan. Setelah dibesarkan, disebarkan, disebarkan. Makin luas. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Saya ingin tergerak cerita sedikit faedahnya apa sih setelah gerakan ini. Ya kita harus ngerti faedahnya. Kalau enggak ngerti coba, wah luar biasa, luar biasa, luar biasa. Untuk apa
Nah, kalau seperti itu saudara, itu akan angin-anginan. Sebentar saja nanti sudah apinya akan hilang. Karena nggak ada tujuan yang jelas, betul nggak? Apa sih hasilnya? Harus kita tahu. Sejak saudara melihat sedikit ya, apa sih gunanya Tuhan gerakan untuk pembangunan seperti ini. Yang pertama saudara, untuk mencetak penuai. Itu dulu tangkap, betul ya? Apa artinya mencetak penuai? Banyak tempat itu dipakai untuk membangun setiap orang, setiap jemaat dibangun. Bukan hanya jemaat biasa yang 5 tahun tidak iso apa-apa. Bukan hanya jemaat yang biasa 10 tahun doa makan pun belum bisa. Tapi jemaat yang dimuridkan. Tuhan berkata, jadikan semua jemaat muridku. Jemaat yang diajari, jemaat yang dilatih, jemaat yang dibangkitkan, jemaat yang diajak lakukan yang sama, jemaat yang dibangkitkan. Jadi penuai, jemaat yang hidupnya kuat, jemaat yang menang dalam hidupnya, jemaat yang diterangi, jemaat yang diberkati Tuhan, lalu jemaat yang jadi terang, lalu jemaat yang jadi berkat. Akan sangat berguna bagi setiap orang yang nanggapi, sudah akan kali breakthrough luar. Bukan hanya kita, nanti untuk banyak ya gereja-gereja termasuk di mana-mana luar biasa. Karena visi itu oleh Tuhan terus dibesarkan. Bukan hanya untuk gereja kita, untuk semua gereja, ya gereja aliran yang lain lah, semualah Protestan lah, Katolik lah, Advent, semua bisa pakai tempat itu. Ada tempat retreatnya, ada nilainya. Pokok untuk mencetak anak Tuhan yang kuat, yang dewasa, malah bisa dipakai Tuhan. Jadi penuai. Yang kedua, ini saudara dengar, ini sangat-sangat penting sekali. Menentukan jutaan orang masuk surga atau masuk neraka. Dengar dulu ya. Itu saya lihat paling penting yang Tuhan terus menyalakan hati saya untuk bergerak di situ. Menentukan jutaan orang. Kita terus imani ini kairos untuk Indonesia. Saatnya tiba-tiba akan datang lawatan yang besar. Selalu sepanjang sejarah lawatan datang tiba-tiba. Dilawat Tuhan, tiba-tiba akan ada tuaian besar-besaran. Tiba-tiba akan ada sesuatu yang luar biasa. Tapi Tuhan ingatkan, yang kurang sering kali pekerjaannya. Tuaian besar, kalau nggak ada yang menuai, nggak ada hasilnya. Sama saja, Tuhan sedang berkarya. Tuhan jamah hati manusia. Tapi kalau tidak ada yang menuai, itu akan hilang lagi. Banyak orang akan hilang, berjuta-juta akan hilang. Tapi kalau ada yang menuai, yang dituai, itu jadi hasil. Itulah ya masuk surga. Kalau penuainya banyak, makin banyak, maka makin banyak orang dituai, makin banyak orang diselamatkan. Penuainya banyak dan berkualitas, tuaiannya besar-besaran. Saya ajak saudara mikir sedikit ya. Kira-kira kalau Tuhan sudah lawat Indonesia, tuaiannya jumlahnya berapa? Dengar ya, tuaian itu gerakan Tuhan makin besar. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu, di tanah perjanjian hari itu 3.000, 5.000 setiap hari ditambah. Saudara lihat gerakan ya. Setelah itu sampai Yunani, sampai Eropa bukan ribuan, puluhan ribu. Kalau kalian puluhan ribu. Sampai Asusastri di Amerika ratusan ribu. Sekarang sampai di Nigeria, Afrika saudara jutaan. Kalau di Indonesia percaya atau tidak percaya, tempat di lawat Tuhan itu tiba-tiba berubah. Ada tuaian besar-besaran. Ada jutaan, menurut saya puluhan juta, bisa ratus juta yang ditentukan surga atau neraka. Tergantung penuainya. Maka ayo kerjakan sungguh-sungguh. Cetak penuai. Sungguh-sungguh. Maka kita besok akan bersyukur pada Tuhan. Saat waktunya datang biasanya baru terbuka. Betul saudara? Dan itu akan jadi anugerah besar. Yang ketiga yang saya ajak saudara lihat. Dulu hanya orang mungkin paling banyak atau enggak sampai 1% yang bisa Holy Land Tour. Karena harganya sangat mahal. Ya, 40 juta, 50 juta. Kalau di sini saya tanya siapa yang sudah ke sana, sekalipun saya siap tahun bawa, terus saya jamin juga enggak bisa terlalu banyak. Hanya belum tentu ada 1% karena biaya. Kalau sudah jadi, saudara, itu luar biasa sekali. Kalau di Indonesia kita sudah jadi, biayanya tinggal kecil sekali. Betul? Ya, apalagi Roma Retreatnya, Holy Land Retreat Center sudah jadi.
Itu jadi sangat hemat, sangat kecil sekali. Saat itu kita akan berkata, ya kalau dulu jarang orang bisa ke sana, ya sekarang setiap orang bisa Holy Land Tour. Sekarang setiap orang, setiap jemaat bisa. Gereja kita aja sudah pasti akan mengadakan di sana terus retreatnya. Ya betul nggak saudara? Banyak kegiatan, semua orang bisa. Bahkan saudara, sekarang sudah musimnya di gereja mana-mana ada retreat tahunan, betul nggak? Untuk gerejanya ada departemennya, betul nggak saudara ya? Ada tempat-tempat itu kumpul di situ. Itu akan menjadi sangat hemat dan apa? Sekali retreat sekalian Holy Land jadi satu. Loh, ya tak betul nggak? Tempatnya diatur Tuhan sangat strategis. Dari mana-mana cepat, saudara. Karena di tengah-tengah. Nanti Jogja kalau sudah jadi hanya 40-45 menit sudah sampai. Karena pintu gerbangnya langsung di tempat itu, saudara. Langsung bisa masuk di Semarang hanya 1 jam, saudara. Di Surabaya hanya 2 jam, saudara. Jakarta hanya 6-7 jam. Jadi tempat rujukan yang sangat luar biasa. Setiap orang bisa Holy Land. Holy Land itu apa ada gunanya? Berguna. Contoh ya saudara, contoh ya. Nanti kalau saudara ketemu orang tanya, gerejamu sedang bangun ya, pusat kegerangan Roh Kudus katanya. Ya saudara bisa cerita, seperti ini. Saudara ceritalah macam-macam. Tapi dia dengar hanya bayangan. Beda kalau saudara ajak dia, ayo kita ke sana ya. Ini ada visitasi, ikut ke sana. Setelah datang lihat langsung, pengertiannya beda. Luar biasa ya. Tuhan seperti ini ya, beda, dibukakan beda sekali. Itu bergunanya apa? Makin mengerti firman, makin bertumbuh dalam firman, makin bertumbuh dalam pengetahuan, makin bertumbuh dalam iman, makin bertumbuh di dalam Tuhan, makin bertumbuh dalam pelayanan, maka akan melengkapi. Betul? Yang ketiga, saudara, lalu saudara saya singkat ya, setiap tempat yang dibangun, setiap tempat itu ada tujuannya, ada fungsinya luar biasa. Contoh saya Bukit Doa. Fungsinya apa? Bukit Doa. Enggak sekedar hanya doa-doa biasa. Saya di Korea, Pendeta Yonggi Cho membangun Bukit Doanya adalah di perbatasan Korea Selatan dengan Korea Utara. Di perbatasan. Tujuannya apa? Itu jadi benteng. Bagi negaranya juga itu jadi benteng di perbatasan. Sehingga ada kuasa Tuhan yang terus jadi benteng di situ. Ada doa, puasa, doa, puasa. Bahkan di tempat itu saya doakan orang-orang Korea Utara juga dilawat Tuhan. Juga dijamah Tuhan, juga diselamatkan Tuhan. Ada dampak untuk bangsa. Tapi juga ada dampak untuk setiap jemaatnya. Saat ada pergumulan datang di sana, cari Tuhan, mengalami breakthrough, mengalami pelepasan, mengalami mujizat, mengalami pendekatan dengan Tuhan, mengalami suatu bersama Tuhan. Ada satu kisah kejadian luar biasa, seorang pengusaha satu kali bagian untuk gajian ambil uang di bank. Setelah ya ambil, nggak balik saudara, bablas. Pengusaha kaget, zaman dulu kan belum seperti kita pakai sekarang digital ya. Ini uang nanti buat gajian, tanggal 1 buat gajian gimana? Dia nggak tahu harus berbuat apa. Sudah keputusannya dia naik. Kalau di sana harus 1,5 jam ya. Naik gunung, naik bukit doanya. Doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa. Kira-kira 2-3 hari kemudian dapat telepon yang telepon. Ini anak buahnya yang melarikan uang ini saudara. Lalu berkata, boleh enggak aku ketemu, mau apa? Aku mau mengembalikan uang ini. Dia berkata, ya engkau mau memberikan, oke ke sini. Dia berkata aku mau mengembalikan, tapi aku minta ya jangan dilaporkan polisi ya. Aku nanti ditangkap polisi. Aku mau mengembalikan, tapi jangan sampai di penjara. Dia setuju, lalu datang dikembalikan semua. Lalu waktu ngobrol tanya, kenapa? Kau sudah bawa sekian banyak, kok sekarang dikembalikan. Maka karyawannya berkata, setiap kali aku mau ngambil uangnya, seperti ada satu kuasa. Aku gak bisa ngambil dan ketakutan. Setiap kali aku buka tas itu, aku mau ngambil, tanganku gak bisa ngambil. Malah aku ketakutan luar biasa. Jadi 2-3 hari tetap gak bisa ngambil. Aku gak bisa tidur. Maka aku ingin mengembalikan. Dan dikembalikan. Dan setelah itu, sekarang yang karyawannya itu jadi hamba Tuhan.
dipakai Tuhan, diselamatkan. Ini contoh. Kalau diceritakan kan banyak saudara. Tapi yang enggak punya waktu yang banyak. Tapi banyak luar biasa. Tempat Gunung Nebo. Wah, kemarin di tur komunitas saya jelaskan luar biasa sekali. Ya Elia kalahkan 50 nabi Baal. Tapi waktunya semua enggak cukup. Tapi setiap tempat ada faedahnya yang hebat, yang luar biasa. Amin saudara. Itu sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Sekalipun kadang-kadang orang yang gak dapat visi belum bisa mengerti. Tapi kalau kita mengerti dahsyat. Yang terakhir nanti akan jadi warisan rohani yang luar biasa. Sampai dikatakan akan mendatangkan ya kebahagiaan turun menurun. Betul saudara. Kenapa? Yang dipasang di sana bukan hanya kita saja yang pakai. Terus itu bertahun-tahun, itu puluhan tahun akan makin berkembang. Oh, semua orang di kemudian hari, generasi berikutnya masih diberkati. Anak-anak kita di sana diberkati. Terus ada faedahnya turun menurun saudara. Ada banyak orang tergerak, sebagian bangun supaya nanti suku-suku ya namanya boleh di sana. Itu juga bagus seperti Daud cerita. Jadi kesaksian orang tuaku cinta Tuhan. Oh ikut mendukung pekerjaan Tuhan. Menggugah anaknya juga. Ada sampai seorang bungsu. Nama anak-anaknya satu-satu saudara. Dimasukkan di sana saya tanya ini kok beda ya. Ada orang tuanya yang dimasukkan namanya ada saudara. Untuk apa? Balas kebaikan orang tua saudara. Orang tuanya sudah meninggal saudara. Balas kebaikan mengharumkan nama orang tua. Ini di anak-anaknya saya tanya untuk apa? Untuk terus bicara dengan anakku. Anakku itu masih kecil. Besok besar kamu sudah ya dilibatkan orang tuamu ya. Untuk pekerjaan Tuhan ya. Sampai untuk mendukung di sini ya. Ingatkan anaknya terus sampai besar. Tuhan pakai engkau untuk bergerak dalam Tuhan. Untuk dipakai Tuhan. Terus menerus. Dan luar biasa. Iya saya percaya hal yang luar biasa. Saudara akan dilakukan Tuhan. Sekalipun kadang-kadang ada yang bisa ngerti, ada tidak. Tapi itu dahsyat. Saya bacakan saudara Matius 26 ayat 6 sampai 13. Ketika Yesus berasa di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus dan ia duduk, ia makan. Melihat itu murid-murid gusar. Dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan harga yang uangnya dapat diberikan pada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka itu. Lalu berkata, sudah perhatikan. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Kenapa kau gak senang dibuat susah perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Oh perempuan ini sedang melakukan sesuatu yang baik padaku. Dia lakukan untuk kebaikanku. Gitu dikatakan. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku berkata, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Dia sedang mempersiapkan satu persiapan untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Dipersiapkan saudara. Aku berkata padamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Seorang perempuan lakukan seperti itu. Murid-murid, kalau di Injil yang lain disebutkan Yudas khususnya. Ngapa ini pemborosan, ngawur, dicuaca, berikan orang macam-macam saudara. Lalu saudara, Yesus tahu, Yesus bela. Dia sedang melakukan yang baik untuk guru. Ngapain kamu ribut? Betul saudara, dia ini sedang mempersiapkan sesuatu. Dengan apa yang akan aku lakukan. Mempersiapkan aku loh. Betul? Lalu dia yang ketiga berkata apa? Apa yang dilakukan? Dimanapun Injil diberitakan, kisahnya, perbuatannya akan diceritakan, akan disaksikan, menjadi teladan, menjadi contoh yang disukai oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, diceritakan oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Betul? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Sekalipun tidak semua mungkin bisa ngerti, tapi kita ngerti itu seperti ini tadi. Memberi untuk Tuhan, mempersiapkan suatu untuk Tuhan. Dan itu disukai. Dan itu berkenan
itu akan disaksikan oleh Tuhan menjadi kesaksian luar biasa. Tepuk tangan yang mulia. Sekarang saudara, api bisa kita besarkan atau api bisa kita besarkan atau kecilkan melalui perkataan. Jadi kita itu bisa mengecilkan, meredam api itu, memadamkan atau menyalakan. Salah satu yang utama adalah melalui perkataan kita. Perkataan kita bisa meredamkan api, bisa meredupkan api, bisa memadamkan api. Tapi perkataan kita juga bisa menyalakan api, juga bisa membesarkan api, juga bisa menyebarkan api. Salah satunya dengan apa? Perkataan kita. Lukas 24 ayat 32, kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita apa saudara? Berkobar-kobar, kata apa? Berkobar-kobar, menyala-nyala. Ketika apa? Ia bicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci pada kita. Waktu Yesus menjelaskan pada dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus, meninggalkan Yerusalem, mau undur. Tapi waktu Yesus berkata, perkataan Yesus, penjelasan Yesus menyalakan api buat hati mereka, berkobar-kobar. Api Tuhan menyala kembali, saudara. Cita-cita mereka menyala kembali lagi ke Yerusalem, percaya lagi di Yerusalem, melayani lagi di Yerusalem, dipakai Tuhan lagi. Melalui apa? Ucapan. Yakobus 3 ayat 5, demikian juga lidah, perkataan. Walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegang perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ini kecil, satu korek api bisa pengaruhnya luar biasa sekali, saudara. Iya, itu akan punya dampak. Saudara lihat, waktu Musa di Gunung Nebo, saudara, sudah lihat itu tanah perjanjian. Dia nggak bisa karena emosinya. Lalu Musa utus 12 pengintai. Kamu ke sana, lihat. Waktu kembali, yang 10 orang bisa gunakan perkataannya meruntuhkan iman. Bisa menggunakan perkataan membuat semua semangatnya padam. Mereka itu sorak-sorai mau masuk tanah perjanjian, mau masuk tanah perjanjian. Sudah lihat tanah perjanjian. Musa utus 12 orang yang 10 cerita benar, memang tanahnya luar biasa, penuh madu dan susu seperti yang difirmankan Tuhan. Tapi penduduknya raksasa-raksasa, kejam-kejam, sadis-sadis, bahaya sekali. Kita nggak mungkin menang, kita kecil, mereka raksasa, kita nekat diinjak mati seperti belalang, diinjak mati. Nggak mungkin kita masuk, nggak mungkin kita akan mati di padang gurun, nggak mungkin bisa masuk. Kita ditipu Musa, dibawa keluar untuk mati di padang gurun. Bangsa itu dengar, semua rontok imannya, semua apinya padam, nangis. Saudara baca di Alkitab. Dan akhirnya, saudara dengar ya, 10 orang itu bersama semua yang ikut rontok, semua putar-putar di padang gurun 40 tahun. Dan gak pernah masuk, mati di padang gurun. Gara-gara mulut 10 orang. Betul? Ada 2 orang pakai mulutnya untuk membangun. Yosua dan Kaleb. Jangan takut. Tuhan yang berjanji. Tuhan menepati janji. Tuhan yang berjanji lebih besar daripada yang melindungi mereka. Tuhan bisa. Kita pasti masuk seperti janji Tuhan. Kita pasti disertai Tuhan. Kita tidak diinjak. Kita injak raksasa. Kita bukan ditelan raksasa. Kita telan raksasa. Waktu dia menyala, maju, saudara. Luar biasa sekali. Akhirnya 2 orang ini, saudara, ya dipakai Tuhan, ya bisa masuk, saudara. Dan bawa generasi berikutnya masuk tanah perjanjian. Janji Tuhan digenapi. Datangkan anugerah luar biasa. Dengar ya. Yang 10 membunuh semua, ikut terbunuh. Yang 2 orang menguatkan. Yang terpengaruh sudah terpengaruh. Tapi generasi berikutnya dengar perkataan Yosua. Apa yang kau katakan, aku akan lakukan. Kemana engkau perintahkan, aku akan pergi ke sana. Seperti Tuhan menyertai Musa. Tuhan menyertai engkau. Tuhan akan pakai engkau. Bawa kami masuk tanah perjanjian. Dia menguatkan generasi berikutnya. Semua diselamatkan. Dapatkan tanah perjanjian. Saya ajak setiap saudara, gunakan mulut ini. Jangan memadamkan. Tapi untuk menyalakan api Tuhan. Engkau bisa gunakan mulut ini memadamkan rohmu sendiri. Membunuh api imanmu. Membunuh api pengharapanmu.
membunuh api Roh Kudus dalammu bisa. Tapi engkau juga bisa gunakan mulutmu menyalakan api Roh Kudus. Menyala, roh kita menyala, membuat kita bangkit, membuat kita bergerak, membuat kita mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Jangan gunakan untuk memadamkan diri atau memadamkan orang lain. Perkataanmu bisa merusak orang banyak. Karena dunia itu lebih senang dengar yang jelek daripada yang baik. Betul ya? Ya, kejadian-kejadian yang jelek. Wah, viralnya cepat sekali. Betul tak? Yang baik enggak terlalu. Gunakan ini saudara. Karena menentukan kita. Menentukan keluarga kita. Menentukan komsel kita. Menentukan ibadah kita. Menentukan gereja-gereja yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Gunakan dengan bijak. Sana. Saudara akan lihat kasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Hari ini buka hati. Kalau saudara sedang padam. Ada kecewa. Ada pahit hati. Ada banyak pikiran negatif. Buang. Buka hati, minta api Roh Kudus. Nyalakan roh saudara. Besarkan roh saudara. Luaskan, sebarkan roh saudara. Dan saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Amin saudara. Saya tutup dengan satu saudara. Ya, yaitu supaya saudara terus sebarkan. Tutup telinga, tutup mata terhadap yang bisa memadamkan roh saudara. Kita itu hidup. Tetap dimanapun kita akan melihat, mendengar yang positif dan negatif. Betul gak? Itu gak bisa tidak. Tapi jangan beri kesempatan yang negatif. Buat kita ini tawar hati. Buat kita ini padam. Jangan diizinkan. Tutup telingamu. Mata jangan lihat. Tapi untuk yang menyalakan rohmu. Membangkitkan api Roh Kudus. Itu yang saudara lihat. Itu yang saudara dengar akan menyala. Kalau saudara tidak jaga, ya, maka saudara bisa runtuh. Karena yang kita lihat mempengaruhi hati kita. Lihat film porno terus, hatimu porno. Lihat film menakutkan, horor terus, hatimu penakut. Lihat berita yang jelek terus, hatimu ikut jelek. Dengar terus gosip negatif, pencemooh, hatimu nanti bisa rusak. Ya, dengarkan yang positif, firman Tuhan, janji Tuhan, tuntunan Tuhan, karya Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Oh, terus Tuhan berkarya, hidup dalam tuntunan Tuhan. Renungkan firman siang dan malam. Ada janda nabi datang pada Elisa. Elisa, engkau tahu suamiku nabi Tuhan yang cinta Tuhan, hidupnya baik, sudah mati. Sekarang kami terjerat hutang, gak bisa bayar. Anak-anakku mau ditangkap jadi budak untuk menjadi tanggungan hutang. Ya, lalu dia menangis gitu saudara. Lah saudara, dalam keadaan itu tanya Elisa, ya tolong aku harus bagaimana? Elisa ngomong apa? Siapa ingat? Apa yang kau punya di rumah? Gitu saudara. Lalu dia bilang apa? Tidak ada apa-apa. Hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Saya mau tanya sekarang ya. Dimanapun saudara berada, yang datang, yang online, yang terjerat hutang oke. Itu saudara. Baik itu tukang pelecet, baik itu hutang online atau apapun. Hutangnya saudara banyak, saudara berseru. Apa yang harus aku lakukan? Lalu firman Tuhan malah ngomong, apa yang kau punya di rumahmu? Mungkin saudara baca, nggak punya. Kalau punya nggak usah minta tolong. Kalau punya aku bayar selesai. Nggak punya, maka aku minta tolong. Elisa, nggak ada apa-apa, sedikit minyak saja, nggak akan cukup buat bayar hutang. Salah. Minyak itu seringkali gambarkan apa? Roh Kudus. Api, minyak, berarti betul gak? Ada roh Allah dalam hidupmu yang bisa berkarya, berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda, yang bisa lakukan mujizat, berlipat ganda. Berlipat ganda, ada karya Roh Kudus yang saya lakukan, mujizat yang dahsyat, yang bisa menyelesaikan masalah, yang bisa menolong segala situasi. Jangan lupa, ada Roh Allah yang bisa menyelesaikan. Lalu pesan, cari bejana, pinjam bejana yang banyak, jangan dikit. Yang apa? Banyak. Karena kalau mereka cari bejananya sedikit, tetap jadi mujizat. Mujizatnya sedikit, bayar hutang orang cukup, tetap masih ada hutang. Imannya yang besar, sediakan iman yang
besar, tempat untuk mujizat yang besar. Besarkan imanmu, percayai kebesaran Tuhan, terima kebesaran Tuhan. Janji Tuhan bukan tidak bisa berkurang, lunas, malah lebih bisa jadi berkat. Betul? Tapi ada pesan. Setelah itu semua masuk rumah, tutup pintunya. Apa? Kenapa perlu ditutup? Dia itu terkenal. Ini perempuan ini utangnya oke. Di sana mau utang, di situ mau utang, di mana mau utang. Utang aja sudah mungkin orang nggak mau minjemin. Ketok saja, nggak usah dibuka. Paling-paling dibuka, paling-paling nanti utang. Mungkin gitu. Nah sekarang dia ngumpulin bejana. Pinjem bejana. Untuk apa ya? Ini nanti aku dipinjam bejana, kayak digadek gitu saudara. Di pegadean, cari lagi saudara. Mungkin orang akan lihat semua. Kalau dia sudah pinjam, dia langsung mau melakukan bertindak dengan iman. Lihat orang yang datang tertawa. Ini kelihatan stres ya. Jadi gini ya, masuk minyak sedikit situ, mau dituangkan di gentong besar. Kalau orang lihat semua, dia nggak berani bertindak. Dia tidak berani melakukan dengan iman. Dia tidak berani melangkah. Nggak ada mujizat. Kalau saudara tidak tutup pintu-pintu celah yang melemahkan saudara, saudara akan goyah. Saudara nggak berani melangkah. Saudara tidak akan mengalami apa-apa. Dengar, tutup pintu terhadap semua yang menggoncangkan iman, yang memadamkan roh. Maka saudara akan melangkah. Maka saudara akan bertindak. Maka kuasa Tuhan akan jadi. Maka kuasa Tuhan akan menjadi nyata. Saudara akan lihat kuasa Tuhan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Dinyatakan dengan dahsyat. Dinyatakan dengan luar biasa. Nyalakan apimu. Besarkan apimu. Sebarkan apimu. Tutup pintu yang untuk melenyap. Malah gunakan mulut untuk menyalakan. Menyalakan rohmu. Nyalakan keluargamu. Nyalakan komisarmu. Nyalakan semua orang dalam gereja. Saudara lihat kegerakan Tuhan, datangkan mujizat anugerah yang luar biasa. Semua bagi berdiri. Kirimkan apimu, hujan dan minyak kudusmu, berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak, hujan dan angin. Pujikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi saudara. Jadikan ini doa saudara. Mintalah pada Tuhan. Yang meminta akan diberi kata Tuhan. Ketoklah hati Tuhan. Maka hati Tuhan akan dibukakan bagimu. Berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak, hujan dan angin. Semua angkat tangan pada Tuhan. Mulai berseru pribadi pada Tuhan. Katakan Tuhan, kirimlah apimu. Aku percaya dengan firman-Mu. Selama 1 bulan ini, nyalakan apimu di dalam rohku, dalam kehidupanku. Ada keberanian, api keberanian. Ada roh yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala, semangat yang menyala-nyala. Ada api kasih yang menyala-nyala kepada Tuhan, kepada sesama, kepada keluarga. Api kasih menyala, api kebaikan menyala, api keberanian menyala, api iman menyala, api pengharapan menyala. Kirim apimu Tuhan. Orala basakara basaka, hambamu sudah sampaikan. Engkau yang menggenapi firman-Mu Tuhan. Hembusi setiap kami, biarlah angin Pentakosta berembus di tengah-tengah kami pada saat ini. Angin Roh Kudus, biarlah api Roh Kudus hingga pada setiap orang, hingga pada setiap orang, hingga pada setiap orang, hingga pada setiap orang. Tidak ada yang luput, hingga pada setiap orang. Api Roh Kudus hingga pada saudara, hingga pada saudara. Terima saudara, tangkap saudara. Seperti kau terima pengampunan, seperti kau terima keselamatan. Ambil tindakan profetik untuk terima. Terima saudara, biar api itu menyala dalam roh saudara.
Ora la pasakara la pasakara la pasakara. Hira la pata pasakara. Terima, 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 terima. Tuhan curahkan apimu, nyalakan apimu, kobarkan apimu Tuhan. Ora la pasakara la pasakara. Saat ini apimu menyala-nyala dalam roh kami. Tuhan perbesar, perbesar. Oh nyalanya makin besar, semakin besar. Oh Tuhan perluas, perluas. Api cinta untuk keluarga, api iman pada Tuhan, api pengharapan pada Tuhan, api kasih pada Tuhan. Oh makin berkobar-kobar. Yang sakit Tuhan sembuhkanlah. Oh kami pakai untuk melayani Kau dengan tubuh yang sehat. Yang kekurangan diberkati supaya bisa jadi berkat. Doa-doa kami bawa di hadapan-Mu. Yang butuh pasangan hidup, yang butuh Tuhan keturunan, yang butuh pekerjaan, butuh pintu-pintu yang dibuka, yang butuh pewahyuan, yang butuh rema, butuh mujizat Tuhan. Oh Kau yang menjawab doa. Dan kami tahu sesuatu akan terjadi. Terima dengan iman saudara. Terima dengan iman saudara. Terima. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau berikan apimu. Dan saat ini Engkau berikan pada setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami panjatkan dan kami ucapkan syukur. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, silakan duduk.